Pertama perlu diketahui bahwasanya NDP itu merupakan singkatan dari nilai dasar perjuangan, lahir dari proses perumusan beberapa orang, terutama yang sangat berpengaruh atau yang sangat berperan penting terhadap perumusan NDP itu adalah Nurholis Majid itu sendiri. Artinya NDP merupakan hasil perjalanan spiritual daripada Nurholis Majid yang nantinya juga perlu kita telusuri karena ada dua aspek atas perumusan NDP itu sendiri. Ada aspek yang subjektif, ada juga aspek yang objektif. Aspek yang subjektif itu ya karena pertimbangan Nurholis Majid lah atas kondisi HMI, kader HMI yang dimana pada saat itu tidak punya buku saku. Sedangkan pertimbangan objektifnya itu adalah ya hasil dari peninjauan Cak Nur terhadap kondisi Islam secara Indonesia maupun Islam secara universal. Hal ini juga menjelaskan bahwasanya NDP apakah bisa dipertanggungjawabkan, karena ini kan cuma dari orang saja gitu. Jadi Cak Nur atas pertimbangan objektifnya yang sebelumnya saya bilang tadi itu berangkat dari kondisi dilematis yang menganggap bahwasanya kita kurang gitu kembali ke patokan dasar agama kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran dan hadis ini dibantu oleh Nurholis Majid melalui metode tafsir Maudhu'i. Nanti dari metode tafsir Maudhu'i ini lahirlah beberapa kerangka bab dengan tema yang sama, tema yang diambil dari Al-Quran, di mana Cak Nur mendapati bahwasanya tema besar dalam Al-Quran itu ya manusia. Maka secara keseluruhan NDP itu membahas tentang manusia atau cara Nurholis Majid mempermudah kader-kader HMI untuk membaca kembali Al-Quran dan hadis. Karena kan HMI itu butuh dibilang namanya pondasi perjuangan. Nah, pondasi perjuangan itu ya karena mahasiswa Islam, dan dimana juga ada salah satu pernyataan Nurholis Majid yang menyatakan bahwasanya betapa pentingnya itu kelas pendidikan dalam struktur sosial. Maka para terdidik bagi Cak Nur itu adalah subjek yang penting dalam proses perjuangan atau pembentukan masyarakat yang dicita-citakan. Nah, untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan ini harus selaras dengan cita-cita Islam itu sendiri. Dan terdidik yang dimaksud oleh Cak Nur sini yaitu mahasiswa Islam, maka kembalinya juga harus kepada Al-Quran dan hadis, atau fondasi perjuangannya harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Urgensi NDP bagi kader HMI yaitu pertama adalah arah gerak, kemudian yang kedua itu adalah pedoman sehari-hari. Nah, arah gerak ini menjelaskan bahwasanya dalam penetapan tujuan daripada kader-kader HMI, tujuan ini mesti punya arah gerak. Nah, arah gerak ini kan kalau kita mau berkaca dari Islam itu sendiri ya kita harus kembali ke Al-Quran dan hadis. Nah, urgensi untuk kader HMI adalah bagaimana kader HMI itu kembali melihat dari segala bentuk perjuangannya bahwasanya apakah ini betul-betul sudah sejalan atau memang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis pada poros keseluruhan perjuangannya. Kenapa
kenapa manusia itu membutuhkan kepercayaan. Artinya di sini dijelaskan dari NDP bab 1, yaitu dasar-dasar kepercayaan. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki kebutuhan mendasar terkait nilai. Kebutuhan mendasar terkait nilai inilah yang akan membantu manusia untuk bisa mengerti alam sekitarnya, bagaimana cara kerjanya, apa itu, dan lain sebagainya. Nah, ketika nilai-nilai itu mulai terserap, proses kepercayaan itu akan terbentuk, atau dalam hal ini sistem atau tata nilai terbentuk, sehingga manusia pada akhirnya mengerti bagaimana lingkungan sekitarnya sehingga tidak merasa terasing dari lingkungannya. Inilah yang mendasari kenapa manusia itu menjadikan kepercayaan sebagai kebutuhan. Kita bisa melihat keragaman ini masing-masing punya porsi nilai pertama. Kalau saya bilang nilai, berarti ada benar, ada salah, ada baik, ada buruk. Masing-masing daripada agama itu sudah menawarkan nilai-nilai. Ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Tapi kemudian yang menjadi proses argumennya itu adalah ketika kita merujuk kepada penempatan nilai benar itu sendiri. Artinya benar harusnya dicakup oleh keseluruhan manusia. Jadi dia tidak meliputi agama. Katakanlah manusia yang ada di benua Afrika, berarti kalau saya bilang nilai benarnya itu sama juga dengan manusia yang ada di Indonesia. Kalau di antara keberagaman itu harusnya benar berlaku secara universal, berarti semuanya ini salah atau salah satu di antara bentuk kepercayaan itu ada yang benar. Nah, kalau ada yang benar, berarti kembali lagi ke tadi, harusnya dia mencakup secara universal. Lantas, kalau dia mencakup secara universal, yang mana yang benar? Di sini Nurul Majid mengatakan bahwasanya sebelum mengetahui benar secara universal itu, kita harus mendefinisikan kebenaran. Nah, kalau dalam Islam, kebenaran itu artinya dari situ kita berasal dan dari situ kita berakhir. Definisi kebenaran dalam Islam itu ternyata berlaku secara universal kalau kita mau melihatnya. Bagaimana caranya bisa berlaku secara universal? Yaitu adalah proses pelacakan misal dari manusia. Nah, kita mau lacak manusia berasal dari mana dan akan kemana ini manusia. Artinya dia harus berlaku sebagaimana manusia semestinya. Kalau manusia secara biologis dan itu benar dan itu mencakup secara universal dan Islam juga membahas itu, berarti Islam nilai-nilainya, muatannya itu bisa berlaku secara universal. Jadi konteks Islam jauh sebelum dia berlaku sebagai agama, dia sebagai nilai, manusia juga secara mandiri akan melakukan hal seperti itu, akan benar seperti itu. Bahwasanya manusia lahir dalam kondisi yang biologis, dan Islam juga membahas seperti itu, yang dikenal sebagai al-bashar, artinya makhluk biologis. Ya, pertanyaannya dikembalikan, kalau agama yang lain juga punya fondasi nilai yang berlaku secara universal, maka itu termasuk kategori yang benar. Karena kebenaran pada akhirnya juga, maupun itu dilepas daripada definisi Islam, memang betul
Dari situ semuanya berasal dan dari situ semuanya akan menuju. Artinya tidak dapat terbantahkan. Kalau manusia adalah makhluk biologis dan itu benar, berarti tidak dapat terbantahkan. Kalau ada agama yang lain membahas bahwasanya manusia juga adalah makhluk biologis dan itu benar, nah berarti agama yang lain punya fondasi nilai benar yang berlaku secara universal. Intinya itu, dari semua keberagaman agama, kalau pada akhirnya ada salah satu di antaranya yang tidak menawarkan nilai-nilai secara universal, maka itu tidak berlaku lagi atau bisa keliru. Kenapa nantinya kita harus mencegah ini? Karena dalam Islam fondasi awalnya itu ditegaskan bahwasanya ada proses negasi dan afirmasi. Negasi ini adalah proses skeptis yang diakui bahwa manusia pada akhirnya akan melepas dan mempertanyakan ulang semua bentuk nilai-nilainya. Jadi kalau mau dilihat apa yang benar, apakah semuanya itu salah dan sebagainya, lihat saja kalau memang dia menawarkan nilai-nilai secara universal, mencakup keseluruhan mau manusia di benua manapun, berarti itu bisa dikatakan sebagai satu fondasi kepercayaan yang benar. Kalau pertanyaannya apakah Islam agama yang benar, ini pertanyaan yang sangat sensitif karena pada akhirnya juga akan mempertanyakan ulang kepada agama-agama yang lain. Berarti kalau Islam agama yang benar, agama yang lain salah. Sebenarnya konsep pertanyaan yang lebih tepat itu adalah apakah tawaran Islam, tawaran nilai-nilainya itu benar? Benar dalam hal ini berlaku secara universal? Iya, berlaku secara universal. Dan kalau dikatakan apakah kalau mengikuti Islam itu mampu berada di jalan yang benar, selagi tawaran nilainya itu benar dan berlaku secara universal, berarti ya kita berada di jalan yang benar. Poinnya bukan di situ, poinnya adalah melihat manusia secara keseluruhan terlepas dari aspek agamanya. Jadi Islam jauh sebelum dikenal sebagai agama, dia harus dikenal dulu sebagai nilai. Nah, kebenaran sebagaimana yang didefinisikan tadi, baik itu secara universal maupun dalam Islam, bahwasanya segala sesuatunya itu berasal dari situ, atau secara ontologis manusia, alam, dan lain sebagainya berasal dari situ, dan juga segala sesuatunya akan menuju ke situ, atau secara epistemologisnya manusia, alam, dan lain sebagainya akan bergerak ke situ, maka instrumen-instrumennya itu banyak. Kalau dalam Islam, instrumen-instrumen ini dijelaskan sebagai kondisi fitrah. Nah, beberapa hal yang bisa mendekatkan kita kepada pencaharian kebenaran itu ada proses intuitif, ada proses pembelajaran, atau dalam hal ini beberapa fitrah manusia seperti akal dan hati. Nah, kalau tawaran dalam Islam agar kita bisa menemukan celah daripada kebenaran itu, kita butuh instrumen yang padat dan komplit, yaitu penggunaan fitrah manusia sebagaimana akal dan juga hati. Instrumen-instrumen yang lain juga artinya instrumennya penggunaannya komplit gitu. Akal, hati, dan semuanya itu instrumen-instrumen manusia. Cuman ada penekanan tersendiri kalau dalam Islam, yaitu mengedepankan yang dibilang namanya domir atau hati nurani. Nah, kenapa ada proses pengedepanan domir? Karena instrumen ini yang paling dekat untuk menumbuhkan yang dibilang namanya kepekaan. Nah, domir atau hati nurani akan menumbuhkan kepekaan manusia terhadap lingkungan-lingkungannya,
atau akan mengantarkan manusia, kalau dalam Islam itu proses tafakur dan tadabbur. Nah, tafakur itu berpikir tentang alam semesta ini, tadabbur itu adalah meninjau ulang ayat-ayat dalam Al-Quran itu sendiri. Sebenarnya ada instrumen yang paling dekat, yaitu wahyu. Cuman wahyu ini hanya dimiliki oleh orang-orang spesial gitu, orang-orang tertentu yang kalau dalam Islam itu hanya Rasul. Nah, konsep tentang wahyu sendiri ini itu punya penelitian tersendiri. Cuman karena era Rasul itu sudah berhenti, kalau dalam Islam itu Muhammad sebagai penutupnya, maka instrumen yang paling dekat daripada wahyu itu adalah domir. Tapi domir penekanannya juga harus dibarengi dengan beberapa instrumen yang lain. Karena domir sejatinya tidak mirip dengan wahyu. Jadi domir harus didukung dong. Cuman kenapa pengedepanan domir? Karena itu untuk pertama kalinya dulu menumbuhkan kepekaannya manusia. Karena domir itu adalah hati nurani. Jadi manusia dibuat peka dulu. Nanti kan dari kepekaannya itu akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang siapa saya, dari mana saya berasal, apa ini dan apa itu. Apakah ini benar, apakah ini salah, apakah ini baik, apakah ini buruk. Proses kepekaan-kepekaan inilah yang akan mengantarkan manusia juga kepada pencaharian kebenaran. Kalau penjelasan terkait persoalan bagaimana caranya kita bisa mempercayai wahyu, jadi ini erat kaitannya dengan pernyataan atau syahadat kedua daripada Islam. Karena pada dasarnya Tuhan dalam Islam itu abstrak, atau sebenarnya kita sulit untuk mengerti wujudnya dan sebagainya gitu. Makanya ada proses yang namanya taqarrub. Cuman bukan berarti Tuhan yang secara abstrak ini tidak ada proses objektifikasinya. Karena kalau abstrak begitu ya nanti kan bisa dipertanyakan ulang keberadaannya dan sebagainya. Nah, untuk bisa mengerti Tuhan yang abstrak ini, untuk bisa sampai ke tahap afirmasi atau kalimat pertama, kalimat pernyataan pertama dalam Islam, yaitu tiada Tuhan selain Allah, maka muncul kalimat kedua, yaitu mengakui bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Proses objektifikasi daripada wahyu, daripada Tuhan, itu harus dilihat dari Muhammadnya. Nah, nanti kalau mau lihat wahyu sebagai satu instrumen tertinggi, bagaimana caranya kita mempercayainya adalah dengan mempelajari Muhammad. Yang dipelajari apanya adalah nilai-nilai yang coba dibawa oleh Muhammad secara keseluruhan. Nilai-nilai apa saja yang ditawarkan oleh Muhammad dan proses perjuangan apa yang dilakukan oleh Muhammad, pokoknya secara keseluruhan lah. Nah, nantinya dari sini, dari pernyataan historis bahwasanya Muhammad seperti ini, kita bisa mengetahui bahwasanya oh iya, Muhammad menerima wahyu, dan wahyu ini hanya dimiliki oleh orang-orang spesial. Dan juga nantinya ketika Muhammad mengafirmasi juga orang-orang terdahulunya yang menerima wahyu, seperti kalau dalam Islam itu ada Isa atau di agama lain dikenal sebagai Yesus, meskipun jadi perdebatan tersendiri. Kemudian juga ada Daud, ada Musa. Nah, artinya secara historis Muhammad juga mengakui bahwasanya beberapa orang itu menerima wahyu. Jadi
Wahyu juga dapat diafirmasikan melalui mukjizat. Nah, mukjizat ini butuh penelitian, butuh penjabaran penelitian tersendiri. Intinya nanti kalau kita mau bisa mengerti wahyu itu lewat mukjizat. Nanti juga untuk bisa mengerti Tuhan yang abstrak ini adalah dengan melihat proses perjalanan Muhammad, proses penyebaran nilai-nilainya.